Saat ini saya sedang berada di kota Solo, tepatnya di kompleks Gedung Juang 45 Solo. Nah, bisa kalian lihat gedung di belakang saya ini merupakan Gedung Juang 45 yang terletak di Jalan Mayor Sunario, Kelurahan Kedungmbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Gedung Juang 45 Solo ini merupakan salah satu gedung bersejarah yang terletak di kota Solo. Mari teman-teman ikuti perjalanan saya di Gedung Juang 45 Solo ini ya. Di sebelah Gedung Juang 45 Solo ini berdirilah sebuah monumen, yaitu Monumen Prasasti yang ditujukan guna mengenang perjuangan Laskar Putri Indonesia Surakarta. Pada prasasti ini tertulis bahwa bangunan ini diresmikan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 1989 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Haryanti Soebadio. Pada Monumen Laskar Putri Surakarta terukir nama-nama para pejuang wanita yang ikut pada perlawanan terhadap Belanda pada tanggal 11 Oktober 1945. Dalam proses berdirinya, menurut Sri Temu, salah seorang mantan anggota Laskar Putri Surakarta, menyatakan munculnya Laskar Putri merupakan hasil inisiasi dari Ibu Serini, yaitu seorang paranormal wanita. Nah, Sri Temu menyebut bahwa Ibu Serini terinspirasi dari mimpinya untuk membangun sebuah laskar beranggotakan perempuan untuk mengusir para penjajah. Keberadaan Laskar Putri Surakarta menjadi pemicu munculnya laskar-laskar putri di daerah lain untuk ikut berjuang. Saat ini, nama-nama para pejuang Laskar Putri terukir pada prasasti monumen dan akan selalu dibaca oleh setiap pengunjung yang hadir ke Gedung Juang 45 Solo ini. Untuk memasuki Gedung Juang 45 Solo ini, kita harus melewati ruangan tengah yang menyediakan es krim gelato. Nah, agar kita bisa memasuki ruangan di Gedung Juang 45 Solo ini, kita harus membeli tiket dahulu, yaitu dengan membeli gelato di Gelatoku dengan harga minimal 18.000 per cup. Gedung Juang 45 Solo dahulunya merupakan bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gedung peninggalan Belanda ini dibangun sejak tahun 1880, satu abad setelah berdirinya Benteng Vastenburg yang mana berdekatan satu sama lain. Dahulunya, gedung ini juga menjadi kantin bagi para tentara Belanda waktu melakukan penjajahan di Indonesia. Karena difungsikan sebagai kantin, maka gedung ini dahulunya diberikan nama Kantin Street yang berarti jalan kantin. Dalam perjalanannya saat Benteng Vastenburg semakin lama tidak mampu menampung para tentara Belanda dan orang-orang Eropa membutuhkan beragam fasilitas, termasuk fasilitas kesehatan, maka kantin dialihfungsikan menjadi Solo Internet, yang artinya asrama militer. Tidak hanya berfungsi sebagai kantin dan asrama bagi militer, Gedung Juang juga sempat difungsikan sebagai klinik saat kolonial Belanda masih berkuasa. Dalam perjalanannya, kala Nusantara jatuh ke tangan Jepang, gedung tersebut sempat dikuasai oleh pasukan Nippon dengan sebutan Senkokan. Gedung Juang 45 ini juga digunakan sebagai markas dan barak militer pada masa kepemerintahan Jepang. Setelah pejuang Indonesia berhasil melawan Jepang, maka bangunan ini juga berhasil menjadi milik Indonesia. Pada masa itu, Gedung Juang digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan.
antara kegiatan kemanusiaannya, yaitu sebagai panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Selain digunakan sebagai panti asuhan, Gedung Juang juga digunakan sebagai markas kesatuan TNI, hingga akhirnya digunakan sebagai kantor pengurus DHC 45 hingga seperti sekarang ini. Nah, pada area Gedung Juang 45 Solo ini terdapat sebuah patung yang menggantung pada seutas tali di bawah jembatan yang menghubungkan antara gedung satu dengan gedung yang lainnya. Kini Gedung Juang 45 Solo telah menjadi milik Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga sudah masuk dalam daftar bangunan cagar budaya atau BCB di Kota Solo. Sementara Monumen Laskar Putri Surakarta dibangun sebagai penanda sejarah keikutsertaan kaum wanita dalam perjuangan serangan 4 hari pada tanggal 7 hingga 11 Agustus tahun 1945 di Solo. Gedung ini kemudian resmi diberi nama Gedung Juang 45 sebagai tanda bahwa gedung ini merupakan gedung yang menjadi saksi perjuangan Indonesia.